5, 4, 3, 2, 1, 0. Kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang kedua. Nah, kita sudah selesai tema diriku, tema yang pertama. Sekarang kita masuk ke tema yang kedua. Nah, anak-anak ibu, sekarang silahkan ambil buku tema yang kedua, yaitu tema kegemaranku. Oke, anak ibu silahkan ambil bukunya. Kita masuk ke tema yang kedua, kegemaranku. Oke. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama. Sekarang mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menggunakan kosakata tentang olahraga. Nah, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan. Yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu tentang tepuk tangan. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Di sini ada Udin dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Nah, Udin dan teman-teman berolahraga supaya badannya sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Nah, kalau kita berolahraga sambil bermain, hati kita pun senang, badan kita juga menjadi sehat. Nah, anak ibu guru, sekarang mari kita perhatikan di sini ada gambar Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya sedang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama itu sangat menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, bersepeda itu juga termasuk olahraga. Nah, kita kan bisa bermain sambil berolahraga. Anak-anak ibu, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh gambar atau kegiatan olahraga yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, jalan kaki. Nah, kedua, lompat tali. Nah, yang ketiga, ada permainan ular naga. Nah, yang berikutnya ada permainan tapak gunung. Nah, sekarang gambar selanjutnya, coba kita perhatikan, ada balap karung. Wah, nampaknya balap karung ini seru ya. Oke, nah yang selanjutnya yaitu ada lomba lari. Nah, anak-anak ibu, berikut ini adalah beberapa jenis olahraga atau permainan yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu suka bermain? Nah, dari permainan ini, permainan apa yang kamu sukai? Adakah permainan lain yang kamu ketahui? Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kita tirukan kata-kata berikut ini. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan olahraga atau permainan. Nah, sekarang kamu tuliskan kata-kata ini di buku tematikmu ya.
Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kita perhatikan dan amati gambar berikut ini. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman yang sedang melakukan kegiatan. Kita beri tanda centang atau tanda checklist pada gambar kegiatan yang menyehatkan dan beri tanda silang pada gambar atau kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, sekarang coba kita perhatikan Lani. Lani sedang berolahraga. Apakah kegiatan Lani itu kegiatan yang menyehatkan atau tidak menyehatkan? Bagaimana menurut anak-anak ibu? Iya, kegiatan Lani adalah kegiatan yang menyehatkan. Nah, sekarang kita coba perhatikan Edo. Edo sedang ngapain ya? Edo membaca sambil tiduran. Nah, apakah kegiatan Edo menyehatkan? Iya, tentu saja tidak. Kegiatan yang Edo lakukan itu tidak menyehatkan karena membaca sambil tiduran dapat membuat mata kita sakit. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar Udin yang sedang berenang. Nah, apakah kegiatan Udin menyehatkan? Iya, tentu saja. Kegiatan Udin adalah kegiatan yang menyehatkan. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar selanjutnya. Siti ketiduran di depan TV. Apakah kegiatan Siti menyehatkan? Tentu saja tidak, karena Siti menonton TV sampai ketiduran. Nah, itu kegiatan yang tidak bisa kita tiru ya. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Nah, coba kita perhatikan, dia sedang bermain bola. Apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menyehatkan atau tidak menyehatkan? Iya, itu merupakan kegiatan yang menyehatkan. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Ada gambar siapakah ini? Ini adalah gambar Siti. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang ke rumah. Nah, sebelum masuk ke rumah, Siti melepas sandal. Nah, Siti meletakkan sandalnya di rak sepatu ya. Nah, setelah itu Siti mencuci tangan dan membersihkan kaki. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu juga suka bermain di luar rumah seperti Siti? Nah, kalau kita bermain di luar rumah, kita harus memakai sandal atau sepatu. Nah, setelah pulang ke rumah, kita letakkan sepatu atau sandal kita di rak sepatu. Jangan asal diletakkan di depan rumah atau dicampakkan. Nanti kita kecarian, bisa hilang sandalnya atau sepatunya kan? Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah kegiatan anak yang mematuhi aturan dan anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, beri tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, kamu pikirkan dulu, apakah itu mematuhi peraturan atau tidak? Gambar yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Nah, itu adalah gambarnya seorang teman mendorong temannya sampai terjatuh. Nah, sekarang gambar yang ketiga, ketika bermain, Siti kalah dan Siti marah. Dia marah karena kalah. Apakah itu merupakan kegiatan yang mematuhi peraturan? Nah, sekarang gambar berikutnya, mengantri giliran. Nah, itu adalah budaya antri. Sebelum giliran kita harus berdiri berjejer. Kita harus melakukan kegiatannya sesuai dengan giliran kita. Oke,
sekarang gambar yang terakhir, yaitu menggunakan perlengkapan untuk keselamatan olahraga. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan mana kegiatan yang mematuhi peraturan dan kegiatan yang tidak mematuhi peraturan. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, kita tirukan bunyi benda dalam gambar berikut ini. Apa saja yang termasuk bunyi-bunyi buatan dan apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam. Nah, kita beri tanda centang atau checklist untuk bunyi alam dan tanda silang untuk bunyi buatan. Nah, ini adalah gambar bunyi angin bertiup. Bagaimana angin bertiup? Wus, wus, wus. Nah, yang kedua bunyi beduk. Beduk dipukul bunyinya duk, duk, duk. Nah, bunyi ombak. Bagaimana bunyi ombak? Biur, biur, biur. Nah, ada bunyi gitar dipetik. Bagaimana bunyi gitar dipetik? Jreng, jreng, jreng. Nah, sekarang bunyi bel sepeda. Bagaimana bunyi bel sepeda? Kring, kring, kring. Nah, selanjutnya bunyi peluit yang ditiup. Bagaimana bunyi peluit? Prit, prit, prit. Nah, selanjutnya adalah bunyi tepuk tangan. Bagaimana bunyi tepuk tangan? Prok, prok, prok. Nah, kemudian bunyi pintu diketuk. Bagaimana bunyi di pintu diketuk? Tok, tok, tok. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan mana bunyi buatan dan mana bunyi alam. Nah, tadi ibu sudah katakan beri tanda centang atau checklist pada bunyi alam dan beri tanda silang pada bunyi buatan. Oke? Nah, sekarang coba kita kembali perhatikan gambar yang pertama. Bunyi angin tertiup adalah bunyi alam, maka kita beri tanda centang. Nah, karena angin bertiup itu berasal dari alam, tidak kita buatkan, bukan kita yang menghasilkan bunyinya. Nah, bunyi beduk adalah bunyi buatan. Iya, betul sekali. Nah, sekarang bunyi ombak. Bunyi ombak itu bunyi alam atau bunyi buatan? Ayo, coba kita pikirkan, bunyi alam atau bunyi buatan? Iya, bunyi ombak adalah bunyi alam karena bukan kita yang membuat bunyi ombak, ya kan? Nah, selanjutnya bunyi gitar dipetik. Apakah bunyi alam atau bunyi buatan? Iya, bunyi gitar dipetik adalah bunyi buatan karena kita yang membuatnya atau membunyikannya. Sekarang bunyi bel sepeda. Apakah bel sepeda merupakan bunyi alam atau bunyi buatan? Nah, bunyi bel sepeda adalah bunyi buatan karena kita yang menghasilkan bunyinya. Nah, sekarang gambar bunyi peluit ditiup. Apakah bunyi buatan atau bunyi alam? Nah, bunyi peluit ditiup adalah bunyi buatan karena ditiup oleh manusia. Nah, sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya, bunyi tepuk tangan. Apakah bunyi tepuk tangan bunyi alam atau buatan? Iya, bunyi buatan. Nah, sekarang gambar bunyi pintu diketuk merupakan bunyi alam atau bunyi buatan? Iya, pintu diketuk adalah bunyi buatan. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan apa-apa saja bunyi alam dan apa-apa saja bunyi buatan. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu adalah tuliskan apa-apa saja bunyi alam dan bunyi buatan yang lain selain yang ada di buku ya. Tuliskan 5 bunyi alam dan 5 bunyi buatan. Oke? Oke anak-anak ibu, sekarang sebelum mengerjakan tugas kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Bernyanyi sambil bergerak itu